Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Seram, sepenggal cerita malam. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu namaku Iksan dan Rizky. Pada malam hari ini kami akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh saudara sepupu dari Rizky yang tinggal di rumah Eyang yang berada di tengah kota Solo. Untuk Rizky, monggo untuk diceritakan gimana sih cerita dari sepupunya. Ya, terima kasih Kunto. Sebelumnya sedikit profil tentang rumah eyangku. Rumah itu sudah berumur cukup tua dengan model kolonial Timur dulu, dengan ruangan-ruangan yang cukup banyak. Ini dikarenakan anak-anak eyangku itu cukup banyak, yaitu budeku itu berdelapan. Oh ya, sebelumnya eyangku itu adalah bekas prajurit perang. Makanya banyak benda-benda pusaka yang digunakan eyangku untuk melawan penjajah. Tapi pada saat eyangku wafat 2015, benda-benda pusaka itu dialih fungsikan atau dipindahkan ke Pak Deku dan kakak sepupuku untuk dirawat. Pada cerita malam hari ini, saya akan membawakan cerita yang dialami oleh sepupuku di rumah eyang itu setelah kepergian eyangku sekitar 2015-an. Cerita ini bermula saat sepupuku pada suatu malam belajar di kamarnya sendirian pada pukul 8 malam. Dan pada saat itu sepupuku di rumah sendirian dikarenakan budeku sedang keluar untuk membeli makan malam. Pada saat sepupuku fokus untuk belajar, terdengar dari luar itu sayup-sayup suara orang seperti menyeret kaki. Sepupuku lalu berhenti belajar dan mendengarkan dan fokus untuk mendengarkan apa tuh suara itu. Suara itu masih terdengar dengan jelas setelah sepupuku fokus untuk mendengarkan suara itu. Terdengar dari luar suara orang menyeret kaki, tapi ditambahi dengan suara rantai yang diseret. Akan tapi suara itu perlahan menghilang, seperti menjauh. Karena sepupuku orangnya cuek dan pemberani, dia mengabaikan suara itu dan kembali fokus untuk belajar. Tapi suara itu kembali. Namun suara ini bukan suara orang menyeret lagi, tapi kembali dengan suara ketukan di pintu. Mendengar suara itu, sepupuku kembali menghentikan belajarnya dan berteriak atau memanggil mamahnya. Dia berpikiran bahwa mamanya udah pulang dan mau masuk gitu. Tapi tidak ada jawaban. Dia berteriak sampai 2 kali. Apakah mamahnya udah pulang atau budeku udah pulang. Selang beberapa menit, ketukan pintu itu udah datang lagi sampai ketiga kalinya ketukan itu, sampai akhirnya ketukan ketiga budeku pulang dan ketukan itu tidak pernah terdengar lagi. Oke toh, Siap bro. dari cerita ini bagaimana menurutmu? Kok agak ngeri ya, jadi nggak sebenarnya loh ya, sebenarnya kan masmu kan tadi sepupu kan, Mas sepupumu Pupu. kan dengerin apa namanya alah, orang nyeret kaki pakai di lantai kan, berarti kan orang zaman dulu yang lagi di apa namanya di Pasung penjara ya. dipasung, nggak dipasung sih, apa namanya, dikasih kayak kekangan di kaki itu loh. Oh, rantai kan, itu rantainya berarti kan di kaki toh, Ya, harusnya 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 kan kalau harusnya dilihat dia kan harusnya di kaki. Pernah kepikiran nggak tuh itu bekas orang apa namanya, seorang tahanan-tahanan zaman
Belanda gitu. Itu bisa ya. Orang-orang pribumi yang Itu kan karena apa namanya? Eyangku itu kan bekas prajurit. Kemungkinan ya pernah lah memenjarakan mungkin prajurit Jepang, Belanda, terus mungkin dibunuh terus masih mengantui kan ya bisa. Atau itu teman-temannya Eyang yang tidak selamat pada saat perang itu iya sudah bisa. bisa, tapi kan eyangmu punya enggak ya, aku fokusnya loh ya, aku fokusnya ke anune dong malah jadi itu apa namanya, pusaka. Oh, pusaka. Pernahkah pikiran enggak kalau itu dari pusaka? Oh, kalau pusaka itu nanti ada cerita lagi. Oh, mantap. Banyak. Cerita berlanjut ke episode lain ternyata. Banyak. Kalau pusaka itu wah, itu ada cerita juga yang nanti ceritakan, itu agak sedih sih pusaka itu. Gimana tuh? Ya nantilah. Nantilah. Untuk Simpan episode selanjutnya selanjutnya. bisa. Yang aku agak ngeri itu malah ketukan itu. Kalau ketukan itu kalau orang yang bisa lihat, aku takutnya malah kalau ketukan dari luar kan nggak apa-apa. Kalau dari dalam terus sambil lihat kita sambil meringis kan. Wow, oke, itu ngeri sih. Enggak, kalau orang di luar kan ngetok tok 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 gitu kan, kita tinggal buka krek, ada orang apa enggak ada, santai. Ya enggak toh. Dibuka ada orang. Enggak gitu, bentar. Kan dibuka. Kalau dari luar kan ada orang, kita bisa ngintip dulu kok kan. Kalau dari dalam kan keselin. Dok sambil nengok ke kita kan, agak wow sih. Tapi zaman sekarang malah Mantap. enggak seserem itu loh. Lah, gimana? Dok dibuka, Gojek. Mas, bakso acinya mas. Kok itu suara piringnya loh. Ding 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 ding. Waduh. Terus kan bawah hati. Kita lapar ya kita ya. Lapar ya. Lapar Pak. Belum makan. Mantap, lapar Pak. Oke, karena durasi lanjut ke cerita kedua. Mainkan toh. Sap. Langsung gas. Oke, cerita kedua yang bawain aku. Untuk cerita kedua masih cerita dari sepupunya Rizky. Jadi cerita kedua itu masih di rumah Eyang. Di rumah Eyang itu kan di sampai ke tanah tuh, di sebelahnya rumah Eyang itu ada kamar kos atau yang disewakan oleh Eyangnya Rizky sendiri. Dan di kamar itu setiap malam katanya ada kejadian mistis. Jadi pengakuan dari penghuni kos, hampir setiap malam terdengar loh suara bayi menangis dari arah rumah Eyang. Padahal di rumah Eyang itu kan nggak ada yang punya bayi. Di tahun segitu kan 2015 udah banyak cucu-cucu yang udah gede-gede semua, nggak ada yang punya bayi. Nah, setelah punya usut, ternyata rumah Eyang itu dibangun di tengah rumah yang terdapat kuburan bayi. Nah, terus konon katanya di kuburan bayi itu jenazah dari bayi itu udah nggak kebentuk. Jadi maksudnya tulang-tulangnya itu udah hancur, udah jadi dengan tanah, jadinya nggak bisa dipindah, jadinya tetap di situ terus. Sehingga ya kita usahanya cuma bisa didoakan agar penunggu arwah dari bayi itu bisa pindah atau bisa tenang gitu. Jadi setelah aku membaca cerita ini kok agak ngeri ya. Sebenarnya kan itu rumah Eyang, tapi kok ada suara-suara bayi-bayi yang agak mengganggu gitu loh. Ya, kalau suara bayi sih nggak apa-apa. Ada suara bayi nggak apa-apa. Berarti kan rame kan? Iya. Nah ini yang suara bayi tapi nggak ada ini. Nah iya, makanya kan maksudnya suara bayi tapi nggak ada. Kan di rumah Eyang masa nggak ada bayi? Masa iya yang punya bayi gimana sih? Nah, iya. Ada bayi haram? Nggak. Stop. Nah, gini, bentar aku tak ngomong dulu.
pernah kepikiran nggak kalau itu bayi emang beneran bayi? Maksudnya? Emang Dilogis beneran dulu dah, dilogis dulu aja. Oh, maksudnya ada tetangga yang punya bayi. Nah, Kalau tetangga untuk 2015 itu kan belum banyak orang yang sepadat itu untuk loh di tempat itu. oh, Dan itu suaranya itu di balik temboknya rumah Eyang itu ya di situ. Bukan di depannya. Kalau di depannya yakin orang itu misalnya di depan rumah ada yang punya bayi atau yang jualan bayi kan. kok jualan sih? Iya kan maksudnya punya bayi maksudnya. Tapi kan suaranya di belakang tembok, berarti kan nggak mungkin di depan itu yang buat orang itu. Dan ini faktanya ini baru ketahuan itu pas 2020 ini, 2020 bulan 3 bulan yang lalu. Kalau bayi tersebut ternyata Dari mabur. Gimana? Dari situ? Di situ maksudnya kalau rumah Eyang itu ada kuburan bayinya. Oh, baru Baru sekarang. berarti kan baru berarti ceritanya. Wah. Tapi aku loh ada enek cerita lucu. Piye? Ada cerita lucu. Piye? Di kampungku itu kan banyak kalau orang meninggal kalau di kota itu kan nyewa orang untuk macul kan, untuk membuat gali kubur lah. Gali ya. Gali. Kalau di desaku itu gotong royong. Rame-rame Kebetulan pada saat itu RT sebelah ada yang meninggal dan RT ku yang gali kubur. Kan aku ikut sebagai cowok yang maco dan kuat, ikut makan. Kan disediain makan ada. Makan. Hampir emosi. Oke, siap. Nah, pada saat itu ada itu kan kuburan desa lah. Kuburan desa. Desa itu kan nggak terurus kayak yang kota yang udah diplot-plotkan, maksudnya rapi itu loh. Pokoknya kalau di desa tempat kosong itu bisa dijadikan kuburan. Kalau di desa emang setiap ada tempat kosong ya udah skui gitu. Itulah ya sih. Nah, pada saat itu aku ikut gali. Ini beneran macul. Paling ya berapa paculan aku kuat lah. Ternyata Oke, lanjut. di situ itu ada bekas tulang-tulang tulang belulang dari orang-orang zaman dahulu yang udah ada di situ. Nah, dari situ ada cerita dari tetanggaku. Dia itu pernah iseng pernah sekali iseng ke temennya, tapi udah almarhum temennya itu, masukin sisa tulang ke saku celana. Pada saat gali diambil cemplungnya Allah. Dimasukin Allahu Akbar. Enggak gini loh. Saya iseng-isengnya orang itu kan mistis, punyanya orang lain, itu kan jenazahnya orang lain. Ya dimasukin ke kantong. Ya kan itu pada saat masih muda. Terus itu tahun berapa ya? Belum aku lahir. 80-an lah, apanya tulangnya? Kejadian itu 85-an. Kok Anda bisa Ya kan diceritain. Oh, pas di situ diceritain. Aku pernah loh kita ngene. Oh, iya. Tapi yang dikerjain itu udah almarhum sekarang. Ya, terus. Nah, pada saat itu ya itu kan ya, yang dikerjain itu kan nggak tahu sebut namanya X lah, Pak X lah. Lah dia itu nggak tahu. Terus ya udahlah, udah makan terus pulang gitu. Pas malam harinya tututnya di mimpinya didatangin orang. Ya itu jenazahnya. Allahu Akbar. Katanya habis itu malam-malam pukul jam 2 pagi minta sama yang sebutlah yang tetangga itu Pak Om Y yang ngerjain. Nah, yang ngerjain Pak X minta Om Y nemenin ke kuburan ngembaliin. Oh, lo tengah malam? Jam 2. Soalnya di mimpinya itu dia didatangi, kembalikan tulangku. Jangan diambil. Enggak gini loh. Lucunya yang dimasukin ke tulang ke kantong tulang apa? Enggak tahu. Tulang manusia enggak tahu. Maksudnya tulang bagian apa itu? Enggak tahu. Ya kan udah bentuk tulang. Coba bagian bokong gitu. Bagian pinggang gitu.
Kita ya pernah ya apa ya? Kembalikan pinggangku kan jadi aneh. bisa sih. Bisa sih. Itu kayak SpongeBob ya. Diambil anu kan loh. Topinya loh. Dia si nomor 1. Smithy Weber Imagination. Itu jam 2 pagi itu. Ya lanjut. Berarti jam 2 pagi. Jam 2 pagi setelah mimpi itu dia nggak kuat, minta sama Om Y yang tetanggaku yang usil tadi, dia dimasukkan situ pulang. Sakit loh. Kesian. Nggak tahu apa-apa, terus Nggak tahu apa-apa, diberi penny kan. sedih ya, Pak. Kembalikan tulang saya. Wow. Lucu ya. Sungguh Gitu. kelima. Mau ikut? Hah? Mau ikut kali? Enggak, makasih. Nggak apa-apa loh. Sih, kita kelamaan deh. Oke. Tutup. Wah, tutup nih. Di sini ronde ini. Wih, Rundi atau Ronda? Ya, jadi sepaket aja. Oke, jadi episode pertama dari Rumah Eyang sambil diselingi cerita-cerita tambahan tadi akan ditutup sampai sini. Untuk teman-teman yang masih penasaran gimana sih cerita Rumah Eyang ini berlanjut, kita lanjut ke episode 2, part 2. Bentar. Kita lanjut ke part 2 untuk Rumah Eyang di episode selanjutnya. Mungkin kalau ya nggak minggu depannya lagi lah kalau nggak malas edit. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ingat, mereka semua ada dan mereka ada di sekitar kita. Selamat malam, saya Iksan dan Rizky. Selamat malam.